Perkenalkan, nama saya Yulia Safitri, akan memaparkan tugas video saya yang berjudul Penentuan Jarak Titik Api dan Kekuatan Lensa atau Cermin pada Lensa Cembung dan Cermin Cekung. Optika geometri adalah cabang fisika yang mempelajari sifat-sifat cahaya dan pembentukan bayangan melalui pemantulan cermin dan pembiasan lensa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai aplikasi dari prinsip-prinsip ini, seperti pada kacamata, kamera, dan mikroskop. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa ini bersifat mengumpulkan cahaya. Sebaliknya, cermin cekung juga memiliki sifat mengumpulkan cahaya. Tujuan percobaan ini, antara lain, pertama, untuk menentukan jarak titik api dan kekuatan lensa dari lensa cembung. Kedua, untuk menentukan jarak titik api dan kekuatan lensa dari cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, antara lain, yaitu meja, lensa cembung, atau kaca pembesar, layar atau dinding sebagai tempat bayangan, sumber cahaya seperti lilin, penggaris, penyangga lensa atau lilin, jika ada. Langkah percobaan. Langkah pertama, susun lensa dan letakkan di depan layar dan sumber cahaya. Nyalakan lilin atau posisi benda dan lensa sedemikian rupa hingga pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan paling tajam diperoleh, kita akan mengukur jarak benda, yaitu jarak dari lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan set data yang berbeda. Pertama, jarak benda 3 cm dan jarak bayangan 6 cm. Kedua, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 4 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 3 cm. Kesimpulannya, lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang secara otomatis menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 2,0 cm, sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu 50 dioptri. Pertama, susun cermin cekung dan letakkan sumber cahaya atau lilin dan layar di depannya. Kemudian, nyalakan lilin atau kedudukan lilin dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda yaitu dari lilin ke cermin dan jarak bayangan yaitu dari layar ke cermin. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan benda atau lilin. Pertama, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 6 cm. Kedua, jarak benda 4,8 cm dan jarak bayangan 4,8 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 4 cm. Kesimpulannya, cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat mengumpulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dengan bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata cermin cekung adalah 2,4 cm. Cermin cekung memiliki titik api yang merupakan titik foto markas sinar pantul. Secara umum, hasil kedua percobaan tadi menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata, asalkan benda diletakkan di luar titik fokus mereka dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama.